Nah, di sini saya mau menjelaskan profil singkat tentang PT Astra Agrolestari Tbk. Nah, jadi PT Astra Agrolestari Tbk merupakan salah satu perusahaan agribisnis terbesar di Indonesia yang berdiri pada tanggal 3 Oktober 1988 dengan nama awal PT Surya Raya Cakrawala. Kemudian berubah menjadi PT Astra Agro Niaga dan sejak 1997 resmi bernama PT Astra Agro Lestari Tbk dengan kode AALI setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan ini merupakan anak usaha PT Astra International Tbk dengan kepemilikan saham sekitar 79,68%, sedangkan sisanya dimiliki publik. Astra Agro bergerak di bidang perkebunan dan agroindustri, khususnya pada komoditas kelapa sawit. Kegiatan usahanya meliputi pengelolaan perkebunan sawit dari hulu hingga hilir, mulai dari pembibitan, produksi tanpa buah segar atau TBS, hingga pengelolaan menjadi minyak sawit mentah atau CPO, dan produk turunannya. Setelah itu, perusahaan juga menjalankan program kemitraan plasma bersama petani untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kantor pusat Astra Agro berlokasi di Jalan Pulau Ayang Raya, Blok OR 01, kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur, dengan area operasional yang terbesar di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, meliputi provinsi seperti Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Total lahan perkebunan mencapai sekitar 280.000 hektar, dan perusahaan juga memiliki beberapa pabrik pengolahan rafineri, salah satunya di Mamuja Utara, Sulawesi Barat. Produk utama yang dihasilkan meliputi crude palm oil atau CPO, yang kedua palm kernel oil atau PKO, serta produk turunan seperti olen, stearin, BFAD, dan RBDPO yang menjadi bahan baku industri, makanan, kosmetik, hingga biodiesel. Selain itu, Astra Agro juga memiliki usaha mendukung seperti produksi pupuk NPK, pakan ternak, dan peternakan sapi. Rasio likuiditas adalah rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Rasio likuiditas terbagi menjadi 3. Yang pertama, rasio lancar atau current ratio. Mengukur kemampuan perusahaan membayar utang lancar dengan menggunakan manajemen keuangan dasar aktiva lancar yang dimiliki. Nah, dari hasil analisa kita dapat disimpulkan bahwa yang pertama, hutang lancar dijamin dengan 2,60 aktiva lancar, dan yang kedua, current ratio sama dengan 2,60 lebih dari 1 itu berarti liquid. Yang kedua yaitu quick ratio, mengukur kemampuan perusahaan membayar utang lancar dengan menggunakan aktiva yang lebih lancar yang dimiliki. Dari hasil analisa kita dapat disimpulkan bahwa hutang lancar dijamin dengan 1,46 aktiva sangat lancar. Quick ratio sama dengan 1,46 lebih dari 1 berarti liquid. Nah, yang terakhir yaitu cash ratio, menunjukkan kemampuan perusahaan membayar utang lancar dengan menggunakan kas dan surat berharga yang dimiliki. Dari analisa kita dapat disimpulkan bahwa hutang lancar dijamin dengan 0,99 uang cash, kas di bank, dan surat berharga. Nah, yang kedua, tidak ada standar yang pasti nilai cash ratio ideal. Untuk selanjutnya yaitu rasio leverage. Rasio leverage merupakan mengukur seberapa besar penggunaan utang dalam pembelanjaan perusahaan. Nah, rasio leverage ini dibagi menjadi beberapa.
Yang pertama yaitu debt ratio, mengukur proporsi dana yang bersumber dari utang untuk membiayai aktiva perusahaan. Dari hasil analisa kita dapat disimpulkan bahwa 19% aktiva perusahaan Astra Agro Lestari dibiayai dari hutang. Yang pembagian yang kedua yaitu debt to equity ratio atau DER, menunjukkan proporsi ekuitas dalam menjamin hutang total. Dari analisis kita dapat disimpulkan bahwa hutang perusahaan senilai 24 dijamin dengan 100 ekuitas. Terus pembagian yang ketiga yaitu long term debt to equity ratio, mengukur besar kecilnya penggunaan utang jangka panjang dibandingkan modal sendiri. Dari analisis kita, kesimpulannya yaitu 100% ekuitas digunakan menjamin 10% utang jangka panjang. Terus yang keempat yaitu time interest earned ratio, menunjukkan kemampuan perusahaan membayar beban tetap berupa bunga dengan menggunakan EBIT yang dimiliki. Dari analisis kita dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan membayar beban tetap berupa bunga dengan menggunakan EBIT sebesar 13 kali. Baik, selanjutnya yaitu ada rasio aktivitas atau rasio aset. Rasio aktivitas atau manajemen aset yaitu mengukur efektivitas dan efisiensi pengelolaan aktiva perusahaan. Yang pertama yaitu ada inventory turnover atau tingkat perputaran persediaan, adalah jumlah perputaran persediaan dalam setahun dalam rangka menghasilkan penjualan. Dari analisa kami dapat disimpulkan bahwa persediaan berputar 6 kali setahun dalam menghasilkan penjualan. Yang kedua yaitu ada average day in inventory, menunjukkan beberapa hari rata-rata dana terkait dalam persediaan. Dari analisa kami dapat disimpulkan bahwa rata-rata persediaan mengendap selama 60 hari. Yang ketiga yaitu ada receivable turnover, menunjukkan berapa kali berputar piutang dalam setahun dalam rangka menghasilkan penjualan. Dari analisa kami dapat disimpulkan bahwa piutang berputar sebanyak 107 kali dalam setahun dalam rangka menghasilkan penjualan. Yang keempat yaitu ada sales outstanding atau DCO, menunjukkan rata-rata jumlah hari yang diperlukan untuk menerima kas dari penjualan. Dari analisa kami dapat disimpulkan bahwa rata-rata yaitu ada 3 hari piutang dapat dicairkan menjadi uang kas atau terlunasi. Yang kelima ada fixed asset turnover, mengukur efektivitas aktiva tetap dalam menghasilkan penjualan. Dari analisa kami dapat disimpulkan bahwa aset tetap berputar sebanyak 1 kali dalam setahun dalam rangka menghasilkan penjualan. Yang terakhir yaitu ada total aset turnover, mengukur efektivitas seluruh aktiva dalam menghasilkan penjualan. Dari analisa kami dapat disimpulkan bahwa total aset berputar sebanyak 1 kali dalam setahun dalam rangka menghasilkan penjualan. Nah, selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki seperti aktiva, modal, atau penjualan. Rasio profitabilitas dibagi ada 6. Yang pertama yaitu return on asset atau ROA, yaitu mengukur kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Dari analisa kami dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki sebesar 0,001% dalam menghasilkan laba setelah pajak. Yang kedua yaitu ada return on equity atau ROE, yaitu mengukur kemampuan perusahaan dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Dari analisa kami dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan menggunakan seluruh modal sendiri yang dimiliki dalam menghasilkan laba setelah pajak sebesar 0,001%.
Dan yang ketiga yaitu ada profit margin ratio, yaitu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan penjualan yang dicapai. Dari analisa kami dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari penjualan yang dilakukan sebesar 0,002%. Nah, yang keempat yaitu operating profit margin atau OPM, yaitu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak dari penjualan yang dilakukan. Dari hasil analisa kami dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak dari penjualan yang dilakukan sebesar 15%. Yang kelima yaitu gross profit margin atau GPM adalah rasio yang kemampuan perusahaan menghasilkan laba kotor dari penjualan yang dilakukan. Jadi kesimpulannya, laba kotor dari perusahaan PT Astra Agro Lestari Tbk sebesar Rp3.046.621. Yang keenam, yang terakhir, yaitu basic earning power, yaitu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba operasi atau EBIT dengan menggunakan total aktiva yang dimiliki. Dari hasil analisa kita, hasilnya sebesar 11%.